Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini, hingga kami pada saat ini bisa dapat berkumpul dan bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami ini. Dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, salam ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Langsung saja kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Kita akan bacanya secara bersama-sama. Amsal pasal 14 ayat yang pertama, di bawah satu judul perikop, kumpulan Amsal-Amsal Salomo 1, 2, 3 ya. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan ini adalah perempuan yang bijak, sesuai dengan teks dari ayat yang pertama dan kalimat yang pertama. Kalau kita melihat Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang paling berhikmat, namanya Raja Salomo. Bapak, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Salomo mendedikasikan atau mencurahkan tulisan ini kepada pembaca juga, tapi kepada generasi orang percaya. Kenapa demikian? Tulisan Salomo ini bukan hanya mendidik secara moral. Kenapa? Kalau kita sebagai orang Kristen hanya mendidik anak kita sebagai moral, mendidik moral di dalam keluarga kita, itu belum benar 100%. Kenapa? Karena setiap daerah punya moral yang berbeda-beda. Kalau ibu-ibu tinggal di Afrika sana, mungkin maaf kata pakai pakaian yang seperti itu biasa saja. Tapi kalau kita tinggal di Indonesia, itu tidak biasa. Maka moral saja tidak cukup. Maka Salomo mencatat ini bukan hanya untuk kepada perempuan yang mengajarkan moral saja, tapi bagaimana perempuan itu harus hidup takut akan Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dalam teks ini, Salomo juga memberikan pengajaran tentang hikmat kebijaksanaan, tapi bukan hikmat kebijaksanaan dunia. Kalau hikmat kebijaksanaan dunia apa? Mencuri boleh atau tidak? Boleh. Kalau kamu lapar, kalau kamu terpaksa boleh mencuri. Itu hikmat dunia. Tapi hikmat yang Allah berikan kepada perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan, apapun ceritanya tidak boleh mencuri. Itu adalah contoh kecilnya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak contoh. Kalau kita melihat di kota-kota besar, anak-anaknya sudah disuruh memulung. Pergi kamu mengemis katanya di lampu merah sana, biar ada uang kita. Ibunya mengajarkan demikian, itu hikmat dunia. Tapi bagaimana hikmat orang yang takut akan Tuhan? Kamu sekolah bagus-bagus ya nak ya. Meskipun saya ini berpenampilan seperti kurang hidup, yang penting kamu tidak kekurangan hidup. Meskipun saya susah, kamu tidak boleh susah. Itu hikmat dari Tuhan. Kalau hikmat dunia enggak. Yang penting mama tiktokan gitu ya, misalnya joget-joget kan, anaknya di sana ya terserah mau melarat mau bagaimana. Itu hikmat dunia. Tapi berbeda dengan perempuan yang takut akan Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat istilah perempuan di sini menggunakan kata naasim, apapun itu kalimat pada umumnya dalam perjanjian lama dia menggunakan kata im, itu artinya jamak, lebih dari satu. Elohim itu bukan bicara tentang jumlah saja, tapi berbicara tentang kemahakuasaan Allah. Nah, di sini menggunakan naasim, berarti bukan cuma bicara perempuan satu orang, tapi untuk perempuan yang membaca teks ini, tapi yang merenungkannya juga. Ibu-ibu boleh membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab ini 24 jam. Tapi kalau kita kurang merenungkannya juga, tidak ada gunanya juga. Orang yang tidak percaya kepada Yesus saja, bukan orang Kristen, dia baca kitab ini. Tapi dia tidak mengerti, tidak menghidupinya. Nah, kita kadang membaca juga malas, ya apalagi lah menghidupinya kan. Tidak mungkin kita bisa bilang, tidak perlu baca Alkitab. Kenapa? Yang penting itu menghidupi firman Tuhan. Apa yang mau dihidupi kalau tidak dibaca gitu? Nah, perempuan-perempuan yang bijak, artinya perempuan yang mengutamakan Tuhan dalam keluarganya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, di sini ada kalimat perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Itu bukan berarti ibu-ibu disuruh membangun rumah ya. Ngangkat pasir, ngangkat batu, bukan berarti seperti itu. Tapi makna dari teks itu adalah bagaimana dia membina suaminya, menasihati suaminya, mendidik anaknya.
Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, perempuan yang bijak ini adalah perempuan yang menjadi penyelamat dalam rumah tangganya. Kenapa dikatakan penyelamat? Karena laki-laki itu cenderung egois. Aku gitu. Tapi perempuan enggak. Kalau ibu-ibu pergi, siap-siaplah. Bapak itu malas masak itu biasanya. Beli aja di rumah makan gitu. Itu contohnya. Ibu-ibu bisa masak sambil nyetrika, sambil nyapu rumah. Tapi bapak-bapak enggak bisa, ya masak dulu. Nah, itu contoh kecil di mana bapak itu butuh pertolongan. Nah, ibu-ibu adalah penyelamatnya. Tapi ibu-ibu bukan jadi pembantu di rumah, bukan ya. Tapi penyelamat, sosok yang lembut. Perempuan itu identik dengan kelembutan, maka dia mendidik anaknya dengan kasih. Tadi perempuan itu harus bijak, tetapi kebijaksanaannya itu berbuah di dalam anak-anaknya. Seperti apa seorang anak, biasanya seperti itulah seorang ibu. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dalam catatan Alkitab bagaimana seorang perempuan namanya Maria. Dia belum menikah, hanya baru bertunangan, tiba-tiba udah hamil. Tapi apa kalimat yang dia katakan kepada malaikat itu? Jadilah padaku, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Dengan kerendahan hatinya, dia menerima itu. Meskipun dalam tanda kutip ya, kalau hamil di luar nikah kita tahu lah ya, itu sangat buruk secara moral. Tapi Maria dengan rendah hati mau menerima itu. Nah, ibu-ibu, apakah kita dengan rendah hati mau menerima setiap pergumulan dalam keluarga kita? Saya tidak tahu ibu-ibu punya pergumulan mungkin dengan suaminya, dengan anaknya, dengan menantunya, menantu laki-laki atau pergumulan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas juga ibu-ibu, persekutuan kita dengan Tuhan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada seorang ibu itu, kasih kelembutan yang Tuhan berikan kepada seorang ibu itu harus berbuah di dalam keluarganya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, seorang anak bernama Timotius, dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, engkau memiliki warisan iman dari ibumu Eunike, nenekmu Lois. Kenapa hanya perempuan saja yang disebutkan? Kenapa tidak dibilang kakeknya? Kenapa tidak dibilang bapaknya? Bukankah garis keturunan dari laki-laki? Tapi masalahnya adalah warisan iman itu dari ibunya. Ibu-ibu Yakub dan Esau. Esau mencintai anaknya, mengasihi anaknya. Yakub dan Esau. Yakub dikasihi oleh ibunya. Yakub dikasihi oleh ibunya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dalam teks ini, kenapa ibunya mengasihi Yakub? Kasih seorang ibu itu berbuah dari janji yang Allah berikan. Buktinya Yakub dipilih Tuhan. Jadi kalau anak-anak itu berhasil pun, bukan hanya berhasil secara materi, tapi berhasil secara kerohanian, itu adalah cinta kasih dari seorang ibu. Kalau zaman dulu, anak-anak itu selalu didongengkan kancil, si cerdik gitu ya. Ibu-ibu sampai sekarang masih mendongengkan firman Tuhan tidak kepada anak-anak. Atau justru kadang-kadang tidur, ya udah tidurlah kamu di situ gitu. Atau justru kadang-kadang ya udah kamu mau kerjalah di situ. Pernahkah ibu-ibu yang sudah misalnya anaknya jauh atau anaknya dekat bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu enggak berdoa enggak hari ini?" Atau anak-anaknya terbuka enggak dengan kita sebagai seorang ibu? Kalau anak kita tidak terbuka kepada kita sebagai seorang ibu, berarti dia enggak benar-benar mencintai kita. Ibu-ibu pernah pacaran pastinya ya. Kalau waktu pacaran abang itu kan cerita sama adik itu kan, "Dek, abang punya masalah lah, Dek." "Apa itu, Bang?" "Kurang sinamot ini, Dek." Nah, makanya ada istilah dos ni rohados si ben nasaut gitu ya. Satu hati kitanya, kalau sepakat kita cukup segini, jadilah itu gitu kan. Nah, laki-laki cerita pada pacarnya, berarti dia percaya pada pacarnya. Kalau anak tidak cerita pada ibunya, berarti dia tidak percaya pada ibunya. Apakah saya ini sebagai seorang ibu yang menakutkan, sehingga anak saya tidak percaya kepada saya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah saya ini ibu yang bukan bijaksana, sehingga anak saya tidak percaya pada saya? Ibu-ibu boleh kehilangan, ibu-ibu jika Tuhan membuat ibu-ibu mendapatkan problema, mendapatkan pergumulan, ibu-ibu belum kehilangan segalanya. Kehilangan jabatan, belum kehilangan segalanya. Kehilangan suami, juga belum kehilangan segalanya. Tapi ketika ibu-ibu kehilangan hikmat daripada Tuhan, ibu-ibu kehilangan segalanya. Kehilangan uang, bisa dicari. Jabatan, tidak bersifat kekal. Tapi kehilangan hikmat dari Tuhan, itu sampai turun-temurun tidak ada obatnya. Lois Eunike mewariskan warisan iman kepada Timotius. Itu warisan yang kekal.
Bahkan kita tidak pernah ketemu Timotius kan? Tapi sampai saat ini ada nama Timotius tersirat. Oh, Timotius itu orang yang rohani dalam Alkitab. Timotius itu seorang muda yang dipilih Tuhan. Bayangkan, didikan seorang ibunya itu sampai saat ini tercermin dalam banyak kehidupan orang percaya. Lalu yang kedua, kita perhatikan di sini ada dua kalimat yang berlawanan, yaitu perempuan yang bijak mendirikan rumah, tetapi kalau udah ada tetapi ini lawan berarti. When di situ orang itu ganteng katanya. Tetapi ada jadi ganteng berarti. Kalau udah ada tetapi kan? Ya, kalau udah ada tetapi tidak jadi ganteng dia. Oh, kamu itu cantik kali, Dek. Tapi Anda jadi lagi tuh karena udah ada tapi. Nah, perhatikan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi tidak jadi dia bijak kalau apa? Kalau dia bodoh, dengan bodohnya meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Meruntuhkan dengan tangannya sendiri artinya ibu yang tidak berhikmat. Ibu yang tidak bersekutu dengan Tuhan. Ibu-ibu, doa seorang ibu itu luar biasa. Samuel itu ibunya siapa? Ada yang tahu? Hana ya. Dia mandul kan? Kenapa dia bisa punya anak? Karena doa. Abraham punya istri mandul kan? Berdoalah Abraham. Akhirnya punya keturunan karena doa. Doa seorang ibu itu punya kekuatan atau power yang luar biasa. Mendongkrak kehidupan keluarga itu. Kalau laki-laki itu cenderung dia pakai otot, dia kerja. Tapi kalau ibu-ibu itu kasih tadi kan, dia berdoa, bergumul, bersekutu dengan Tuhan. Tapi perempuan yang bodoh meruntuhkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Keluarga itu hancur karena seorang ibu yang tidak bersekutu dengan Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak mendidik moral secara firman Tuhan kepada anak-anaknya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kalau anak-anak kita misalnya, mak, untuk apalah ke gereja itu, mak? Orang di gereja itu aja munafik katanya. Aku dulu pernah dengar itu, karena aku dulu jarang gereja juga. Aku bilang itu sama orang tuaku, ngapain aku ke gereja? Orang di gereja itu juga munafik gitu ya. Tapi pertanyaannya bukan manusianya yang saya perhatikan. Firman Tuhan itu, pernyataan Tuhan itu, pedoman Tuhan itu yang harus saya dengarkan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, seorang ibu mengajak anaknya juga. Ayo nak, kita ke gereja gitu kan. Jangan pula ngantuk aku mak. Ya udahlah, tidurlah kau anak ya. Jangan, pokoknya besok-besok tidur. Jangan sampai kamu sakit gitu ya. Ya itu bahaya gitu. Itu bukan mendidik anak gitu ya. Alkitab mencatat juga didikan itu dengan rotan gitu ya. Tapi dengan rotan bukan berarti kita bunuh kan gitu. Tapi punya batasan gitu ya. Kita didik anak kita yang memperhatikan, kita yang tahu siklus anak kita. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ibu yang bodoh tadi menghancurkannya dengan tangannya sendiri karena dia tidak bersekutu dengan Tuhan. Lalu yang kedua, bukan cuma tidak bersekutu dengan Tuhan, ibu itu hidup dalam dosa. Alkitab mencatat istri Hosea, Gomer, dia bersundal. Bersundal itu artinya perempuan tidak benar ya. Bagaimana seorang istri hidup dalam ketidakbenaran, menyimpan dosa di dalam keluarga itu. Akhirnya keluarga itu bisa hancur. Perempuan itu ibaratkan sebuah bunga, kalau dia sudah layu, itu tidak bisa lagi. Ibu itu adalah mahkota dalam keluarga itu. Kalau ibu itu sendiri menyimpan dosa atau hidup dalam keberdosaan itu, keluarga itu tidak bisa berdiri teguh. Keluarga itu bisa hancur. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat juga, Gomer ini adalah perempuan yang Tuhan suruh untuk Hosea sebagai gambaran hidup manusia di dalam dosa. Tapi inilah gambaran perempuan yang tidak takut Tuhan, yang menyimpan dosa. Bagaimana mungkin ibu-ibu bisa bersekutu di dalam Tuhan kalau dia menyimpan dosa? Ada enggak gitu? Ada. Ada juga ibu-ibu yang rajin ke gereja. Kalau ke gereja, oh ya Tuhan, begitu ya. Tapi ternyata dia menyimpan dosa. Ada juga yang demikian. Tapi perempuan yang demikian juga tidak bisa bertahan di dalam keluarganya. Tapi ada satu fenomena menarik Bapak Ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Ada seorang perempuan namanya Maria. Nanti boleh di-searching di internet. Dia pacaran berumur 14 atau 15 tahun. Akhirnya dalam tanda kutip dia jatuh dalam pergaulan bebas dengan pacarnya ini. Lalu pacarnya putuskan dia. Akhirnya dia depresi, dia stres. Akhirnya jadi bintang film yang tidak bagus itu ya. Dia jadi bintang film nomor 1 tentang film yang tidak bagus itu. Bayangkan, jadi nomor 1 dia. Dia pernah ke Indonesia ini. Tapi pada tahun 2017-2018,
dia bertobat, dia kembali kepada jalan yang benar. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mungkin hari ini kita menyimpan dosa yang suami kita tidak tahu, tapi marilah kembali kepada Tuhan. Rindukan persekutuan dengan Tuhan. Saya memberikan sebuah kesimpulan, dua kesimpulan penting. Di dalam keluarga itu, yang pertama, di dalam keluarga itu, perempuan itu bisa jadi madu di dalam keluarga itu, madu yang manis. Tapi perempuan itu juga bisa jadi sosok racun yang berbahaya di dalam keluarga itu. Antara anak dengan ibunya bisa hancur karena istri. Istri ini tadi bisa buat jarak antara anak dan orang tuanya. Istri juga bisa buat jarak antara suami dengan saudara-saudaranya. Itu adalah istri yang menjadi racun. Tapi ada istri yang menjadi madu di dalam keluarganya. Kesimpulan yang kedua, seburuk apapun keadaan atau pergumulan yang ibu-ibu hadapi saat ini, tetaplah jadi istri yang baik untuk suamimu. Yang kedua, seberat apapun permasalahan di dalam hidupmu hari ini, tetaplah jadi ibu yang baik untuk anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa.